Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada video ini saya akan menjelaskan secara ringkas bagaimana langkah-langkah percobaan yang akan kita lakukan jika kita melakukan praktikum modulus elastisitas, yaitu percobaan ke-6 pada rangkaian praktikum fisika dasar untuk teknik mesin. Nah, di sini yang akan kita lakukan adalah bertujuan untuk mencari modulus elastisitas dari zat padat dengan melihat kelenturannya. Nah, mungkin langsung saya jelaskan berikut bahan-bahannya. Nah, ini bahan yang akan kita gunakan itu ada bilah bambu. Nah, bilah bambu inilah yang akan kita cari modulus elastisitasnya dengan cara mengamati kelenturannya saat diberi beban. Nah, di sini kita akan menggunakan beban berupa lempengan besi, dan beban ini akan dikaitkan di kawat pengait yang berada di bilah bambu. Nah, kita letakkan bilah bambu ini pada tiang statis untuk mempermudah kita mengamatinya dan agar tidak goyang-goyang. Juga kita letakkan tiang statisnya di atas meja kerja agar dia berada selevel dengan kepala dan tangan kita. Nah, lalu di sini ada penggaris. Kita gunakan penggaris untuk mengukur panjang dan mengukur perubahan yang terjadi pada saat bilah bambu diberi beban. Ada juga mikrometer sekrup dan jangka sorong yang digunakan untuk mengukur ketebalan dan lebar dari bilah bambu. Nah, itu saja bahan yang akan kita gunakan. Selebihnya mungkin dalam praktikum disiapkan juga alat untuk mencatat seperti kertas dan pena atau pensil. Jadi ini langkah percobaan yang pertama yang kita lakukan, yaitu mengukur daripada ketebalan bilah bambu yang kita gunakan sebagai bahan percobaan. Di sini kita menggunakan mikrometer sekrup yang akan mengukur ketebalan dari bilah bambu. Kenapa kita menggunakan mikrometer sekrup? Karena ketelitiannya untuk mengukur benda yang kecil itu lebih baik dari alat ukur seperti jangka sorong dan mistar, penggaris. Nah, di sini kita lakukan pengukuran di 3 tempat yang berbeda. Hal ini dilakukan karena bilah bambunya ternyata tidak punya ketebalan yang presisi antara satu sama lain. Jadi karena diambil dari alam, maka berbeda dia ketebalan di satu tempat dengan di tempat lain. Sehingga di sini akan digunakan rata-ratanya nanti dari 3 tempat ini untuk mewakili keseluruhan ketebalan dari bilah bambu yang kita gunakan. Nah, lalu setelah diambil datanya, dicatat, lalu kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengukur lebar bilah bambu. Di sini kita melakukan pengukuran dengan jangka sorong. Kenapa jangka sorong? Karena dia cukup teliti, lebih teliti dari mistar atau penggaris, dan dia punya punya jarak yang lebih lebar gitu untuk dibuka dan ditutup jangkanya, sehingga kalau kita menggunakan mikrometer sekrup itu dia terlalu kecil jarak yang bisa diukur. Makanya kita di sini menggunakan jangka sorong. Di sini dicatat juga di tabel percobaan untuk nanti dihitung nilainya dan dianalisa nanti di akhir oleh teman-teman di bagian pembahasan. Jika sudah selesai, maka kita akan lanjut ke bagian lainnya, langkah percobaan lainnya, yaitu kita masukkan dulu kawatnya ke tengah dari bilah bambu nanti untuk pengait beban. Nah, jarak bambu ini lebih dari 100 cm, maka kita akan gunakan 100
nilai 1 meter itu jaraknya itu kita ukur dari jarak antar statis itu. Jadi antara statis yang ujung dengan yang ujung itu jaraknya 100 cm kita sesuaikan, maka panjangnya kita anggap 100 cm walaupun pada aslinya sedikit berlebih. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan beban. Nah, di sini langkah pertama yaitu kita ukur dulu berapa nilainya di mistar. Itu ada mistar yang kita bentuk sudut 90 derajat kita berdirikan. Nah, lalu kita tambahkan beban. Lalu di sana kita ukur lagi berapa perubahan panjangnya. Lalu setelah itu kalau sudah diukur, maka kita tambahkan beban selanjutnya. Lalu kembali lagi kita lakukan pengukuran pertambahannya, dicatat. Lalu setelah itu kita tambah lagi bebannya, lalu kita ukur lagi. Sebenarnya penambahan beban ini bisa bervariasi, namun di sini agar lebih memudahkan dalam menganalisa, maka penambahannya itu kita buat dengan beban yang sama. Setelah diukur, ditambahkan, lalu kita kurangi. Nah, di sini kita melihat keelastisan bahan bambu ini, apakah dia kembali lagi ke bentuk semula atau ke jarak semula seperti sebelum diberi beban. Di sini bebannya diambil perlahan dan setiap pengambilan itu diukur nilai perubahan pada mistar. Di sini memang agak terburu-buru di videonya, tapi kalau untuk praktikum harusnya lebih lambat menunggu getaran dari bambunya selesai. Nah, mungkin seperti itu saja langkah-langkah praktikumnya. Sisanya adalah repetisi, jadi kalian mengulang-ulang langkah percobaan ini dengan dengan bahan yang lain, yaitu bilah bambu yang lain. Diulang percobaannya sehingga nanti dapat dibandingkan antara satu bilah bambu dengan bilah bambu yang lain. Nanti di sana ada apa yang kalian temukan, apakah setiap bambu itu sama nilainya, nilai yang kalian cari apakah berbeda, lalu apa penyebabnya, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja untuk langkah percobaannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup. Terima kasih.